ada salah satu BOD kita ada psikolog. Nah, psikolog itu sangat penting karena banyaknya yang bubar itu kebanyakan memang karena kurangnya edukasi mengenai kadang yang star syndrome juga bukan anaknya tapi orang tuanya gitu. Tiga bawang dulu ya. Ada. Kali ini kita bersama-sama dengan semua yang di sini talent-talent sudah tampil yang begitu luar biasa, para BOD yang begitu luar biasa yang sudah hadir, coach-coach juga hadir di sini. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa dan memang ini adalah mimpi yang terwujud dari kami semua yang ada di sini dan kalau boleh dibilang memang kita sudah bersama-sama membentuk hal ini. Mungkin dari rekan saya Gauta untuk bisa sedikit menerangkan sejarahnya mungkin di awalnya seperti apa. Ya intinya PAPI Indonesia ini hadir di Indonesia untuk dunia sebenarnya. Ya. Kita akan membawa anak-anak Indonesia tentunya ke ranah internasional. Mungkin ya. Motonya tadi apa? World Class Entertainment. Nah, itu bisa dijelasin. World Class Entertainment itu yaitu tadi yang saya bilang bahwa kami mempersiapkan kualitas anak-anak Indonesia menuju global. Tadi kan katanya ada mau menciptakan iPop ya kan? Ya, betul sekali. Memang kita mau menciptakan iPop, tentunya iPop yang didukung oleh pemerintah, iPop yang didukung oleh semua yang instansi, segala stakeholder, stakeholder, semuanya. Jadi nggak mudah ya membuat iPop itu. Jadi kita terus berjuang agar iPop bisa go internasional. Dan inilah wajah-wajah iPop Indonesia Pop. Kalau boleh tahu nih muridnya ini dari berbagai mana gitu, misalnya ada dari Bandung kah, dari Jawa kah, atau dari Sulawesi? Dari ini para murid-murid ini di sini semuanya berbagai macam daerah ya. Ada dari Sabang sampai Merauke itu bisa hadir bersama-sama. Makanya memang kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa ya, Pak San ya, bahwa Indonesia itu bisa memberikan. Mungkin Pak San boleh melanjutkan? Ya, Indonesia untuk dunia. Kita ingin memperkenalkan Indonesia ini seluas-luasnya. Seperti tadi kan, tak kenal maka tak sayang. Melalui PAPI Indonesia ini, talenta-talenta putra-putri Indonesia ingin diperkenalkan ke seluruh dunia. Indonesia bukan sekedar hanya nama ataupun nama negara, tetapi punya talenta, punya konten yang harus mendunia. Ya, di sini ada yang dari Lombok. Mana Lombok? Mana Lombok? Ada yang dari Semarang. Mana Semarang? Surabaya. Makassar. Mana lagi? Jadi PAPI Indonesia itu kan PAPI Putra Putri Indonesia, bukan cuman student semuanya. Kita talentnya dari dari Jakarta aja gitu ya. Coachnya juga kita dari staffnya juga semua dari seluruh dari Nusantara. Kalau kamu dari daerah mana? Jakarta? Iya. Tidak, kan tadi sempat speaking ngomong kan, ini akhirnya terwujud. Ini dari sejak kapan sih ada mimpi buat PAPI Indonesia? Kan tadi sempat sampai tahajud terus akhirnya jadi. Ini dari sejak kapan sih mimpi ini akhirnya terwujud dan bersyukur banget. Jadi setelah aku memiliki manajemen ya, dari event manajemen, kemudian ada kita bikin Kobo Junior dan segala macam gitu kan ya, dengan beberapa artis juga gitu kan. Mimpi banget untuk punya sekolahan karena biasanya aku ngajar di sekolahan lain gitu kan ya, seperti waktu itu seperti Talking ya kan, Talking penyanyi begitu mewah, aku ngajar doang, ngajar di majalah Aneka waktu itu. Pengen banget punya mimpi punya sebuah sekolahan. Ya ujuk-ujuk gitu ya, setiap malam kita doa dan kita selalu membicarakan hal ini gitu kan ya. Tiba-tiba ini datang nih Pak Gautama ini ya, datang terus kemudian berawal dari kita membuat sebuah ajang kompetisi pageant gitu, dan ternyata punya misi yang sama gitu ya, bahwa kita bikin sebuah sekolahan gitu. Dan tadinya aku juga udah mau bikin duluan karena pikir dia udah belum
ada perwujudan gitu. Tadinya udahlah aku bikin juga sendiri gitu, namanya kan in back class gitu kan ya. Tapi kita nggak punya apa ya, emang harus berdua nih, berdua dan juga akhirnya mengajak semua ada di sini, ada Mbak Oci, ada Fijri, ada Pak San, ada Govi, di sini semuanya BOD ya. Akhirnya kita bersatu padu dan terwujud ya, dengan proses sejak kapan berarti kita? 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu perencanaan ya. 1 tahun kayak ini kita tahu tuh media yang tahu juga. Nah, betul. Perjuangan kita dari nol, dari nggak punya apa-apa Ya. sampai sekarang. Tapi kita lihat tahun depan kita di mana dan sudah progresnya sampai mana. Kita nggak pernah tahu, jadi sebuah proses ya. Ini mereka ini udah hebat sekali, mau berproses, mau bekerja sama dengan baik. Mereka dari yang mungkin merasa bahwa aduh ini kok lama banget sih kita punya debut gitu kan, kita bisa tampil atau apa gitu. Tapi tentunya ya di sini kita memberikan arahan kepada mereka bahwa yang penting adalah sebuah proses, di mana proses itu yang akan membuat kita menjadi dewasa dan banyak-banyak latihan itu membuat kita makin biasa dan makin hebat lagi dan berkualitas lagi gitu. Kak Indra, Ya. ini tadi kan sempat ada dari perwakilan dari Korea ya. Ya. Itu sendiri maksudnya apa? Terus Ya. apakah ada kerjasama dengan Korea atau seperti Ya. apa? Kemudian Nggak usah. nextnya tuh bakal anak-anak ini bakal dikirim ke Korea atau gimana? Ya, jadi memang kita tahu lah ya, yang sekarang sedang nomor 1 gitu, entertainment nomor 1 adalah di Korea. Gitu. Nah, untuk istilahnya untuk bisa sejajar dengan Korea nggak mungkin langsung begitu aja kan. Jadi kita ajak kerjasama dong sama pihak-pihak Korea ini. Dan kita pelajari lah bagaimana kita bisa membuat iPop ya nantinya juga bisa setara dengan K-pop gitu kan. Tentunya nggak gampang juga. Makanya kita ada salah satu BOD kita ada psikolog. Nah, psikolog itu sangat penting karena banyaknya yang bubar itu kebanyakan memang karena kurangnya edukasi mengenai kadang yang SARS syndrome juga bukan anaknya tapi orang tuanya gitu. Mungkin Roci bisa menjelaskan. Ya, jadi kita di PAPI ini concern sekali, apalagi zaman sekarang ya, di mana banyak perundungan, pelecehan seksual. Jadi pemuda, remaja-remaja, anak-anak kita tuh kita jaga baik-baik dengan kesehatan mentalnya, bagaimana mereka bertumbuh. Jadi banyak fansnya harus tetap sadar gitu ya, tetap baik-baik saja, tetap hati dan orang tuanya pun ya memberikan kepada kita, karena saya juga berikan training-training jadi apa yang baik, apa yang benar, apa yang boleh, apa yang tidak dalam menghandle anak-anak dan remaja itu. Jadi kita care sekali lah terhadap kesehatan mental dan terhadap kita anti pelecehan seksual. Sebelumnya kita mau kenalin juga nih coach-coach kita nih ya. Dari sebelah kanan, ini coach ini kalau tadi lihat ya ada yang setting gitu kan ya. Merdeka! Boleh kenalin diri mungkin Pak? Ini Joker Indonesia ini yang ada di film di TikTok. Coba Iya. Oke, halo semua, saya Rinaldi Zulkarnain, saya coach acting, tentunya bareng-bareng sama PAPI Indonesia akan menciptakan karakter-karakter yang baik melalui seni peran Indonesia. Kakak kita, Kakak Elka. Halo semuanya, saya Alkan Kristia. Saya adalah coach piano klasik dan semoga kita bisa terus berkarya dan bersinergi semuanya. Selanjutnya Kakak. Perkenalkan saya Mutia, saya selaku coach dance di PAPI Indonesia akan menjadi tugas saya menggali potensi anak-anak di PAPI untuk di dance. Terima kasih. Oke. Halo semuanya, aku Great, coach vokal. Di sini saya fokus untuk membimbing anak-anak untuk bernyanyi dengan baik. Dan juga halo, saya Indra Bekti, coach public speaking. Iya dong, saya akan mengajak anak-anak ini supaya bisa menjadi host yang baik atau bahkan dalam bernyanyi kan mereka butuh yang namanya komunikasi ya tentunya kepada para penontonnya, kemudian juga brand self branding ya kan, dan juga tentunya adalah bagaimana mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang banyak ya, public speakingnya gitu. Terus kemudian ada ini para pelatih apa? Ada Kru-krunya lagi. Oh, ini ada Papi Dance Group. Ya, Papi Dance Group. Ini ada Lady Boy. Lady Boy. Ada Calixto. Ada Ekin. Ada ini ada Milka.
Milka mana? Siapa lagi di belakang ini? Ada siapa saya? Oh ini dia. Ini belum ini juga nih. Ini apa coach? Saya perkenalkan, saya Fanya, member Sweet Girls, dan saya di sini sebagai coach untuk idol ya. Yeah. Idoling lah. Idoling. Terus siapa lagi? Ada lagi? Oh enggak ya, oke ya. Ya, baik seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Ya. Kan tadi kita bentuk K-pop ya. Tadi ini belum dikenalin. Yang ini siapa namanya, Nak? Kinanti. Kamu apa mau acting atau ngedance atau apa? Kamu kelas apa? Kelasnya apa? Kelas vokal. Wih, vokal. Baik, lanjut Kan ya. membentuk K-pop kan ya. Ya. Tapi saya bercermin dengan K-pop gitu, apa inspirasi gitu. Gimana memberikan ciri khas K-pop sendiri seperti apa nih? Gitu. Pop Indonesianya Sampai saat ini masih dikaji ya. Jadi kita belum bisa Explore dulu. Ya kita masih terus kajinya juga bukan dari sisi orang Indonesia aja, tapi kita bulan Desember nanti akan ada dengan Korea ada Kolaborasi meeting, lah ya. ada kolaborasi. Tentunya kita bersama-sama mencari supaya Indonesia K-pop ini bisa diterima oleh masyarakat luas tentunya di dunia. Jadi masih belum bisa. Sekarang aja preskon setelah Ya. Tapi banget sebenarnya bocorannya adalah sedikit aja bahwa pastinya tentunya kita punya karakter ya Pak San, karakter Indonesia itu sendiri mengenalkan kan tentunya internasional perlu ada, tapi budaya Indonesianya pasti akan dibawa. Seperti yang kita lihat ya penampilan dari siapa tuh? Milka ya. Milka itu dengan gaya-gayanya gitu. Mungkin bisa kita jadiin ada ya dari koreo-koreonya nanti kita bisa jadi satu dalam situasi dikaji sih. Ya. Oke, Indra, ini kan sekolah ya? Iya. Sekolah. Kalau sekolah kan tuh pasti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya. Ini seperti apa mereka itu diarahkannya untuk menjadi, oh lu udah lulus nih. Gitu. Itu gimana cara menilainya? Gitu? Ya, memang kita memiliki silabusnya gitu dan ada tahap-tahapnya. Kalau untuk yang sekolahan sendiri itu ada basicnya, ada advance, kemudian ada intermediate ya. Jadi 3 bulan. Jadi semuanya 9 bulan gitu. Jadi 3 bulan itu basic dulu semuanya. Itu untuk kelasnya juga ada 2, yaitu kelas all talent itu kan multi talenta. Dan juga ada kelas talenta. Jadi kalau multi talenta tuh dia nyobain semuanya, dapat semuanya dalam sebulan itu dia dapat kelas vokal, terus bulan berikutnya kelas dance, bulan berikutnya kelas public speaking. No. Bukan dalam sebulan ada minggu pertama itu kelas dance, minggu kedua vokal, minggu 3 acting, minggu keempat public speaking, seperti itu nanti. Selama 9 bulan akan seperti itu gitu. Nanti akan ada yang mengarahkan dari tim kami anak ini kemana arahnya. Gitu. Untuk lulus nanti apakah mereka diberikan kemana gitu, ada tempat yang khusus buat mereka untuk hasil wadahan dari mereka setelah sukses semua di sini, kan mungkin ikut ke televisi kah atau ke piala-piala apa itu ikut juaraan, adakah seperti itu? Tentunya yang pertama pasti akan ada festival ya. Kita kan akan cari festival di Asia dulu, utama Asia dulu. Lalu ada juga nanti yang buat single-single kayak Ekin juga salah satunya udah buat baru debut single sama Kak Bekti ya. Featuring Kak Bekti. Juga nanti kita juga lagi mau ada MOU dengan Korea, kerjasama dengan beberapa sekolah di sana. Jadi kita akan menyalurkan studi banding juga ke sana. Jadi tentunya memang nanti kita kan akan membuat kayak semacam untuk graduationnya gitu kan. Itu kita akan undang itu ya kayak semacam pelajar lah gitu kan. Ya talent scout juga, agency gitu-gitu ya, production house juga. Jadi untuk mereka bisa melihat talent-talent kita juga gitu. Nanti dengan seleksi alam, dengan mereka memiliki kemampuan dan juga mungkin aura bintangnya akan terlihat dengan sendirinya, itu akan punya jalan sendiri dengan kemauan mereka sendiri tentunya. Kita hanya bisa memberikan arahan, tapi kemauan dan mungkin X factor-nya itu pada diri mereka masing-masing kan gitu. Jadi dengan
dengan seperti misalnya kayak sebuah majalah aneka gitu ya, mereka misalnya bikin pemilihan model, nggak semuanya ternyata menjadi artis juga kan gitu. Tapi kalau kita di sini paling tidak mereka memiliki kualitas gitu dan memiliki karakter yang sehingga nanti orang lihat ada value-nya tersendiri gitu. Nah, tinggal mereka ini nanti mau nggak untuk apa namanya lebih maju lagi, lebih lanjut lagi, lebih tekun lagi gitu. Kayak kita mempersiapkan untuk di depan layar dan di belakang layar. Bisa aja jadi coach, bisa aja jadi production-nya. Iya, betul sekali. Terus kenapa cuma hanya Korea, Jepang atau itu tidak diikutin gitu? Kenapa cuma Korea saja? Kenapa cuma Korea Selatan? Di Asia. Oh, karena balik lagi kita kan sudah research juga ya, entertainment saat ini yang unggul Ya, Korea ya. Bahkan meskipun Korea juga influence-nya dari Amerika, tapi Korea ini menurut kita juga wah ini nomor satu nih, jadi deketin, terus kita coba pelajari, ya akhirnya lama-lama kita bisa bersanding bersama. Oke, cukup. Terima kasih, kita foto. Itu aja papi apa gitu ya? Oh. Ya. Papi Indonesia.